Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya dan pada video kali ini kita kembali akan membahas terkait dengan PMK atau yang mana kita akan membahas kali ini terkait dengan PMK nomor 61 tahun 2022 yang mana pembahasannya kita akan membahas terkait dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS. Tanpa dimunculkan ya PPN KMS ini sebenarnya PPN KMS ini adalah satu aturan yang sudah ada dari sebelum adanya PMK ini teman-teman. Jadi KMS ini bukan basis pajak baru seperti itu. Hanya saja di sini dimunculkan PMK terkait dengan pengaturan ulangnya seperti itu ya. Itu hubungan dengan adanya revisi dari Undang-Undang PPN itu sendiri. Latar belakangnya tentunya untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas KMS itu sendiri tentu saja. Kemudian terkait juga dengan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Yang keempat, untuk memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atau KMS dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16 di huruf I Undang-Undang PPN, yang mana secara umum bunyinya bahwa untuk KMS itu sendiri nanti akan diatur secara khusus dalam PMK itu sendiri, yang mana PMK-nya itu adalah PMK nomor 62 ini. Secara umum sistematika dari 6 seperti itu ya. Secara umum sistematikanya akan seperti ini, yang mana nanti teman-teman bisa mengakses file PMK-nya di tautan yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kita masuk saja ke materinya. Jadi ruang lingkup PPNKMS itu apa saja? Seperti itu ya. Dan di sini kita lihat. KMS itu adalah kegiatan mendirikan bangunan baik itu dilakukan oleh orang pribadi atau badan seperti itu ya. Jadi KMS itu adalah kegiatan membangun bangunan baik berupa bangunan baru ataupun perluasan bangunan lama seperti itu. Jadi bukan hanya untuk membangun satu bangunan yang baru dari nol seperti itu. Termasuk juga di dalam KMS adalah perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain seperti itu. Jadi eh, dia berbeda dengan kegiatan membangun yang dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi seperti itu. Yang mana kalau pengusaha jasa konstruksi memang dia itu pada dasarnya kegiatan atau core bisnisnya adalah untuk membangun bangunan. Sementara untuk KMS itu adalah dia membangun tidak dalam kegiatan usaha. Nah, termasuk di dalam definisi KMS itu adalah membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Di sini misalkan ada pihak A dan ada pihak B. Pihak A ini membangunkan bangunan untuk pihak B. Jadi pihak A ini adalah sebagai kontraktor dari pihak B ini adalah sebagai pengguna jasa seperti itu. Dari sini tentunya pihak B itu dalam dia mendudukan jasa konstruksi bangunan, dia akan membayarkan tentunya sejumlah uang kepada pihak A seperti itu. Yang mana dalam pembayaran ini harusnya pihak A ini, yang mana pihak A ini adalah kita sebut sebagai pihak lain, itu dia harus memungut PPN atas pembayaran jasa konstruksinya itu seperti itu teman-teman. Nah, tetapi apabila pihak A itu tidak melakukan pemungutan PPN,
Maka di sini pihak B itu berkewajiban untuk memungut yang namanya PPN KMS. Ya, kan? Seperti itu gambarannya. Tetapi untuk mekanisme antara A dan B ini itu bisa dikecualikan dari kewajiban PPN KMS tentunya. Dia bisa dikecualikan sepanjang memberikan data atau informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun bangunannya seperti itu. Nanti tadi kita berbicara tentang KMS-nya. Kita belum berbicara tentang bangunan yang terutang PPN KMS itu seperti apa. Nah, kriteria bangunan yang terutang PPN KMS itu adalah yang pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja, yang mana diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan luas keseluruhan bangunannya paling sedikit adalah 200 meter persegi. Selanjutnya untuk KMS yang dilakukan sekaligus dan bertahap, teman-teman. Nah, di sini kita akan lihat. Yang pertama, KMS itu dianggap sebagai satu kesatuan KMS apabila dia dilakukan pertama pembangunan secara sekaligus, atau yang kedua dia dilakukan pembangunan secara bertahap. Akan tetapi pembangunan secara bertahap tersebut dilakukan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 2 tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembangunan misalnya 3 tahap seperti ini, tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Tetapi ketiga tahap pembangunan ini dilakukan dalam jangka waktu atau kurun waktu kurang dari atau sama dengan 2 tahun, maka atas ketiga tahap pembangunan ini itu adalah satu kesatuan KMS seperti itu. Nah, beda halnya apabila dia ada pembangunan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Misalnya di sini untuk ilustrasi yang ketiga kita lihat ya teman-teman. Ada pembangunan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, di sini untuk pembangunan tahap 1 dan tahap 2 itu dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Sementara untuk bangunan jadinya ketika dia di tahap 3 itu baru selesai ketika total jangka waktu pengerjaannya adalah 2 tahun 1 bulan. Nah, atas 1 bulan pengerjaan terakhir itu adalah satu kesatuan KMS yang terpisahkan dari tahap 1 dan tahap 2. Untuk saat rutangnya sendiri dari PPN KMS itu adalah ketika bangunan mulai dibangun sampai dengan bangunannya selesai dibangun. Dan tempat terutangnya itu adalah pada tempat bangunan tersebut didirikan. Untuk penghitungan PPN terutang sendiri, kita menggunakan besaran tertentu, teman-teman. Yang mana besaran tertentu itu adalah sebesar 20%, kita kalikan dengan tarif PPN-nya, kita kalikan dengan DPP. Seperti itu. Kalau di aturan yang lama disebutkan bahwa DPP dari PPN KMS adalah 20% dikalikan dengan ini ya, nominal pembangunannya, kemudian atas DPP tersebut dikalikan dengan tarif. Nah, di sini DPP yang dimaksud itu adalah berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak ya. Jadi pembayaran PPNS itu dilakukan setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai. Tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi di sini untuk penghitungan DPP itu dia mengeksklud atau mengeluarkan harga perolehan tanah. Seperti itu. Ini kita lihat contoh penghitungannya seperti itu. Pada bulan April 2022, Bapak Budi mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya, yang mana luas keseluruhannya 200 meter persegi, dan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tanah 200 juta, pembelian bahan baku bangunan 180 juta,
dan upah mandor pekerja bangunan 70 juta. PPN yang terutang adalah sebagai berikut. Kita lihat rumusnya adalah 20%, dikalikan dengan tarifnya tadi 11%. Dikalikan dengan DPP. Nah, DPP-nya sendiri itu adalah sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan tidak termasuk perolehan tanah. Maka di sini untuk pembelian tanah sebesar 200 juta itu dikeluarkan dari DPP PPN KMS. Maka di sini kita menghitung tarifnya dengan cara 20% dikali 11%, ini akan menjadi 2,2%. Dikalikan dengan 180 juta ditambah dengan 70 juta. Maka PPN yang terutang adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Kemudian terkait dengan penyetoran PPN KMS, ya, itu dilakukan dengan menggunakan SSP, teman-teman. SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Contohnya apa? Contohnya adalah bukti penerimaan negara, yang mana teman-teman misalnya menggunakan e-billing seperti itu ya. Itu kan adalah bentuk SSP yang di elektronik seperti itu. Yang mana SSP ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat faktur pajak untuk KMS. Teman-teman cukup menggunakan SSP ini. Nah, kemudian untuk ketentuan pengisian SSP, ya, yang pertama untuk mekanisme pertama apabila bangunan terletak pada KPP pertama di mana orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, maka pengisian SSP menggunakan NPWP dari orang pribadi atau badan tersebut. Yang kedua, apabila bangunan tidak terletak di KPP tempat OP atau badan tersebut terdaftar, tapi dia ada di lokasi lain seperti itu. Maka SSP-nya itu untuk NPWP dia menggunakan kode 00000000, lalu ada 3 kode KPP pertama lokasi dan diakhiri dengan 000. Lalu untuk nama WP-nya adalah nama dan NPWP OP atau badan, dan alamatnya adalah alamat tempat bangunannya di. Kemudian untuk pengaturan yang ketiga, apabila orang pribadi tidak memiliki NPWP, lalu dia membangun atau melakukan kegiatan KMS, maka untuk pengisian SSP-nya itu sama saja dengan mekanisme nomor 2. NPWP-nya menggunakan kode 0 semua, kecuali untuk kode KPP itu menggunakan kode KPP pertama lokasi bangunan didirikan dan diakhiri dengan 03. Lalu nama WP-nya adalah nama OP tersebut dan alamat WP itu adalah alamat tempat bangunan didirikan. Nah, dengan mekanisme ketiga ini dapat diterbitkan NPWP secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk pengkreditan pajak masukan, ya, untuk perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan KMS itu tidak bisa dikreditkan. Yang bisa dikreditkan itu adalah PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS, yang mana artinya inilah PPN yang terutang atas KMS itu sendiri yang bisa dikreditkan, teman-teman. Jadi bukan atas perolehan BKP dan JKP sehubungan dengan KMS-nya itu sendiri. Kemudian untuk pelaporan PPN KMS, untuk non PKP itu di sini penetaran PPN itu sudah include dengan pelaporan PPN, jadi tidak perlu melaporkan lagi di SPT PPN 1111 seperti itu. Sementara untuk PKP, dia akan melaporkan penyetoran PPN tersebut di SPT masa PPN 1111 ke KPP tempat terdaftar. Jadi untuk non PKP teman-teman tidak perlu lagi melaporkan dalam SPT.
karena penyetoran itu sudah termasuk pelaporan PPN-nya. Kemudian untuk pengecualian kewajiban penyetoran dan pelaporan PPNS, untuk PPN yang berutang dalam satu masa pajak, apabila nihil, maka teman-teman tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan pajak lagi. Kemudian terkait dengan pengawasan pemenuhan kewajiban PPN KMS, yang pertama di sini, KPP dapat menerbitkan imbauan tertulis berdasarkan SE 05 tahun 2022, yang mana kemudian apabila OP atau badan yang terutang PPN KMS tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan imbauan tertulis tersebut, maka KPP bisa menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu melalui pemeriksaan ataupun lain sebagainya. Himbauan itu diterbitkan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut yang pertama tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN atau telah melakukan penyetoran namun berdasarkan data yang dimiliki PPN tersebut kurang bayar atau kurang lapor seperti itu. Ya, tentang pengkreditan tadi sudah dijelaskan. Ini untuk memperjelas saja ya bahwa untuk PPN yang bisa dikredit itu adalah PPN atas itu sendiri dan yang tidak bisa dikreditkan itu adalah atas perolehan BKP atau JKP atau kalau ada impor itu juga tidak bisa dikreditkan atas terkait dengan KMS itu sendiri. Begitupun terkait dengan yang diatur di pasal 11 ayat 1 PMK 61 ini teman-teman. Apabila ada PPN yang terutang atas KMS sebelum masa April 2022 yang mana penyetoran PPN yang terutang dilakukan sebelum PMK 61 ini berlaku. Nah, atas PPN yang disetor di pasal 11 ayat 1 ini tidak bisa dikreditkan juga. Kemudian untuk ketentuan peralihan ya, terkait dengan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan berutang sebelum masa April 2022 itu akan mengikut ke aturan lama yaitu PMK 163 tahun 2012 apabila PPN yang berutang disetor sebelum PMK 61 ini mulai berlaku. Dan dia akan mengikut ke PMK 61 apabila PPN yang berutang disetor sejak PMK 61 ini berlaku. Yang mana PMK 61 ini dia akan berlaku mulai 1 April 2022 kemarin dan dengan berlakunya PMK 61 maka PMK 163 ini dinyatakan tidak berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Apabila teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan melalui channel resmi DJP di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Atau teman-teman juga bisa bertanya melalui live chat di www.pajak.go.id. Atau teman-teman juga bisa menghubungi call center 1500 200. Dan teman-teman juga feel free untuk berdiskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe jika video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.